Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita muliakan kedua pembangunan Masjid Hidayah, para sesepuh, para masyarakat baik yang datang dari Bukit Hidayah maupun dari tempat yang lain yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehadiran kita ini kehadiran yang memberkahi bagi semua aktivitas dan kegiatan kita yang lain, dan juga memberikan kemudahan atas apa yang semua kita usahakan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian surah Al-A'raf ayat 34. Surah Al-A'raf ayat 34. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal wa idza Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ajal.
Dan setiap umat, apa itu umat? Setiap kelompok dalam masyarakat, setiap perkumpulan, setiap golongan ajal mereka itu memiliki waktu habisnya. Pada ayat ini Bapak Ibu sekalian disebut kalimat umat karena sebelumnya kita sudah berbicara mengenai wasiat-wasiat mendasar yang diberikan oleh Allah kepada anak cucu Adam. Ya Bani Adam, ya Bani Adam. Sudah 3 kali disebut sebelum ayat ini. Ya Bani Adam, ya Bani Adam, ya Bani Adam. Allah sudah memberikan wasiat mendasar dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu nanti manusia terbagi menjadi 2 secara umum. Yang pertama kelompok yang mengikuti apa yang diwasiatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Dia ikutin harus nyembah Allah, dia ikutin kalau ke masjid dia harus menggunakan pakaian yang terbaik, dia ikutin ya Bani Adam, ya Bani Adam, disebut di situ. Mereka inilah yang disebut dengan kelompok yang mendapatkan petunjuk. Jadi kelompok manusia, kelompok yang mendapatkan hidayah. Karena mereka mendapatkan hidayah, maka mereka mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, mereka yang tidak mengikuti petunjuknya Allah. Mereka menggunakan pedoman yang lain. Mereka menggunakan petunjuk yang lain. Inilah yang disebut dengan kelompok yang sesat. Jadi ada 2 besar kelompok manusia yang disebut sebelum ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa ada banyak wasiat dasar kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Maka pada ayat ini dikatakan walikulli ummatin ajal. Masing-masing umat itu punya ajalnya. Masing-masing umat itu punya waktu selesainya. Masing-masing kelompok itu nanti bakal ada habisnya. Mudahnya ngomong. Oleh sebab itu di sini dikatakan fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang batas waktu akhir mereka itu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa untuk mengakhirkan daripada waktunya itu. Wala yastaqdimun. Tidak ada juga orang yang bisa yastaqdimun, mau percepat. Kaitannya dengan yang mendapat petunjuk dan tidak mendapat petunjuk apa? Bagi yang tidak mendapat petunjuk, kita ini kan nggak suka terhadap orang yang tidak mengikuti aturannya Allah aslinya. Karena orang-orang yang tidak mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa taala ini nanti akan mengikuti aturannya setan dan mereka akan semaunya. Oleh sebab itu mereka yang melihat orang-orang yang dalam kesesatan dengan melakukan perbuatan yang bermacam-macam itu, mereka nggak bisa mengatakan kenapa nggak segera dihabisin aja oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan orang yang sesat itu melihat kepada orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu kenapa nggak diperpanjang aja? Kan kita maunya kalau orang itu baik, maunya diperpanjang dia. Nah, kalau ayat ini berkaitan dengan kelompok, nanti masing-masing kelompok itu juga punya ajal. Kita di sini satu kelompok. Ini kelompok ini, kita yang ada di sini ini pada saatnya bakal habis, bakal berhenti, bakal tidak ada lagi. Jadi semua
semua orang itu nanti punya kelompoknya masing-masing. Ada yang di kelompok pengajian, ada yang di kelompok kongko-kongko, ada di kelompok zikir, ada yang kelompok macam-macam. Jadi masing-masing kita itu sebenarnya punya kelompok. Karena setiap manusia itu punya naluri untuk bisa bersosialisasi dengan yang lain. Tidak ada di antara kita ini yang betul-betul dia mau sendiri terus. Aslinya setiap kita itu punya naluri untuk bersifat sosial. Oleh sebab itu maka masing-masing kita nanti akan berkelompok. Kita di dunia itu akan bersama kelompok kita. Di akhirat pun juga sama. Kenapa seperti itu? Karena naluri manusia akan nyari orang yang cocok. Nih kira-kira di antara kita ini yang cocok siapa? Kita semua secara umum dalam keislaman cocok sama-sama beribadah ke sini, cocok sama-sama mengikuti berbagai kegiatan yang ada. Kita cocok. Tapi ada di antara kecocokan itu yang lebih cocok lagi nanti. Satu demi satu, person per person, individu per individu nanti akan lebih cocok lagi kita. Kalau kita saling mendalami. Oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwa kita semua ini sebenarnya saudara. Sehingga persaudaraan yang ada di antara muslim ini harus saling nauin, harus saling mengetahui saudara kita kemana ini, kok nggak ada. Harus kita saling mengetahui. Dan masing-masing kelompok itu nanti punya ajalnya. Ini bakal habis. Pada saatnya nanti akan berhenti. Pada saatnya nanti akan habis, apapun alasannya. Dan habisnya itu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa kita mau memperpanjang. Kalau sudah waktunya memang sudah habis. Tidak juga kita bisa mempercepat. Dalam kaitannya dengan individu, Allah mengatakan dalam kaitannya dengan individu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Masing-masing kita akan menemui kematian. Dan apabila kematian itu datang sama, tidak bisa kita, seandainya tadi saya begini, mungkin akan memperpanjang hidup dia. Tidak. Apapun yang kita usahakan, yang kita anggap itu bisa memperpanjang hidup dari orang yang mau meninggal, sesungguhnya ketentuannya itu sudah pada Allah, bahwa dia akan meninggal pada saat ini, detik ini, semuanya itu sudah ada pada Allah. Nah, apakah itu berarti bahwa kita tidak punya usaha untuk memperpanjang hidup? Kita bisa mengusahakan untuk memperpanjang hidup, tapi bukan pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah-nya tadi, tetapi pada kualitas-kualitas yang bisa kita lakukan di dalamnya. Kita juga tidak bisa sebel sama orang. Orang ini menyebalkan sekali. Kenapa Allah nggak segera nyabut aja nyawanya? Biasanya orang yang menyebalkan justru hidupnya panjang dia. Nah, ini menyebalkan sekali. Tapi kita mengatakan, ya Allah, kenapa nggak segera saja ini yang begini ini dihabisi saja? Allah mengatakan, likulli ummatin ajal. Sadarlah bahwa masing-masing itu sudah punya ketentuannya. Allah membiarkan orang itu, harapannya itu apa? Orang diberikan hidup, harapannya dia bisa memperbaiki keadaannya. Tapi kalau sampai ajalnya itu datang, dia tetap berada pada posisi itu, udah, disitulah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manusia bisa mengusahakan sejauh yang dia mampu, tapi manusia tidak bisa mengusahakan sesuatu yang dia tidak ketahui. Yang tidak dia ketahui itu adalah ajal. Kita nggak ada yang tahu bahwa ajal kita itu sampai kapan, hari apa, jam berapa, pada menit dan detik yang berapa. Tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu maka manusia harus berusaha berada di dalam keimanan yang pertama.
Setelah orang dalam keimanan itu, manusia harus mengusahakan untuk menjadi orang yang baik dengan mengikuti semua yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangan. Sebenarnya hidup itu hanya dua itu. Bagaimana bisa beriman, bagaimana bisa beramal saleh. Yang lain-lain itu sebenarnya bonus, yang lain-lain itu sebenarnya tambahan, komplementer yang lain-lain itu. Maka setelah Allah mengatakan bahwa ajal itu tidak bisa diakhirkan, ajal itu juga tidak bisa kita ingin mendahului dari yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat berikutnya Allah mengatakan, ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Ini adalah peringatan dari Allah yang terakhir. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, imma ya'tiyannakum rusulun, imma ya'tiyannakum rusulun, jika datang kepada kalian rasul-rasulnya Allah, yakussuna minkum, yakusnya rasulun minkum, jika datang rasul-rasul Allah minkum, minkum itu yang mereka itu sejenis kalian, yang mereka itu adalah juga manusia, sehingga kita bisa mudah untuk mengikuti. Kenapa? Karena kalau yang diminta oleh orang-orang Quraisy, mereka minta rasul itu adalah malaikat, kita nggak akan bisa ngikutin. Mereka nggak butuh makan, kita butuh makan. Mereka bisa beribadah bisa-bisa, kita nggak bisa beribadah bisa-bisa. Maka Rasul ini penting, dia adalah juga manusia. Yaqussuna alaikum, yang menceritakan kepada kalian semua ayati, tanda-tanda kebesaranku, kata Allah. Jika Allah menggunakan kalimat jika, kenapa? Karena ada orang yang bertemu dengan Rasul-Rasul ini, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ada yang tidak. Kita yang tidak menemui Nabi Muhammad SAW bisa mendapatkan yang ditinggalkan oleh beliau, sebagaimana yang disampaikan oleh beliau ketika beliau hidup. Itu adalah Al-Quran. Jika datang Rasul, atau kalau Rasul sudah tidak ada, peninggalannya ada pada kita. Taraktu fikum amrayni, dua yang ditinggal oleh Rasul. Jadi Rasul tidak meninggalkan harta, Rasul tidak meninggalkan apa-apa. Rasul meninggalkan dua pedoman, Al-Quran sama As-Sunnah. Lalu Allah menyatakan, famanit taqwa, barang siapa yang merespon Rasul tadi, famanit taqwa, dengan bertakwa. Bertakwa itu berarti mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, mengamalkan apa yang ada dalam As-Sunnah. Apakah cukup dengan bertakwa? Ternyata tidak. Mari kita perhatikan ini ayat ini. Wa aslaha, inilah sekarang yang kita lakukan. Wa aslaha, terus memperbaiki diri. Hidup kita dari hari ke hari ini, detik ke detik ini, sebenarnya memperbaiki diri. Kalau sampai ada orang dalam hidupnya tidak memperbaiki diri dalam ketakwaan, rugi dia. Maka kenapa kita harus istiqomah dalam majelis zikir, istiqomah dalam majelis taklim, istiqomah dalam berbagai kebijakan itu supaya meningkat dia, waslah, supaya bisa kita lakukan perbaikan-perbaikan. Seandainya kualitasnya itu, seandainya kuantitasnya itu sudah tidak bisa kita tingkatkan, kualitasnya yang kita tingkatkan. Maka pada ayat ini wa aslaha, kalimat aslaha itu betul-betul menjadi kalimat kunci dalam kehidupan kita. Sampai-sampai para ulama mengatakan, siapa yang hidupnya hari ini sama dengan kemarin, rugi. Siapa yang hidupnya hari ini kurang daripada kemarin, lebih rugi lagi. Sama saja itu rugi. Tapi siapa yang hari ini hidupnya lebih baik daripada kemarin, besok lebih baik daripada hari ini, dialah orang yang beruntung. Di situ kata kunci islah. Kita sudah biasa berkorban.
Dulu kita memahami kurban itu kalau udah sekali enggak. Sementara rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, apakah sudah berhenti setelah kita berkorban tadi? Apakah enggak ada rezeki lagi untuk berkorban? Banyak rezeki. Dalam 1 tahun itu bisa berjuta-juta rezeki kita dalam kaitannya dengan harta. Sementara kalau kita berkorban itu hanya mungkin 3 juta, 4 juta, 5 juta. Maka apakah dari banyaknya rezeki yang diberikan oleh Allah itu tidak bisa kita menyisihkan setiap tahun untuk bisa mengikuti sunnahnya Rasul? Kalau kita berpedoman pada kalimat wa aslaha, paling tidak sama, bahwa kalau dulu kita bisa melaksanakan, tahun ini harus bisa melaksanakan, tahun depan juga harus bisa melaksanakan. Tapi kalau kita bisa meningkat baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya, maka itu lebih baik. Jadi iman dan takwa itu tidak cukup ternyata, harus diikuti dengan islah. Nah, kita mencari ilmu ini sebenarnya islah, mengingatkan kita, ya Allah, kita diingatkan. Terus kita harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Karena keharusan itu nanti menjadi rahmatnya Allah di akhirat. Kalau orang sudah bertakwa dan juga dia islah, melakukan terus peningkatan perbaikan dalam amalannya itu, Allah mengatakan, "Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Maka tidak ada ketakutan bagi dia. Wa la hum yahzanun, dan juga tidak perlu dia bersedih hati. Kenapa? Karena amalan-amalannya itu nanti akan dia temui kebaikannya, pelipat gandaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia disebut dengan al-ajr. Ajr itu kita melaksanakan sekarang, nggak dibalas sekarang. Sama kalau kita naik taksi itu kalau di Arab disebut dengan ujrah. Ujrah itu kita naik dulu, begitu kita keluar nanti baru kita bayar. Dia mendapatkan kebaikan dari mengantar kita itu setelah dia menyampaikan kita pada tujuan. Begitu juga nanti Allah. Jadi semua kebajikan yang kita lakukan di dunia bisa jadi sebagiannya itu sudah dibalas di dunia, tapi tidak mengurangi ajr pahala yang ada di akhirat. Tidak mengurangi, bahkan nanti bisa berlipat ganda yang ada di akhirat itu. Maka pada ayat ini Allah mengatakan orang yang sudah bertakwa dan terus berusaha untuk meningkatkan amalnya, nggak usah bersedih, nggak usah takut. Kenapa? Karena dia sudah di tangannya Allah. Dunianya sudah ada di tangannya Allah. Nanti di akhiratnya apa lagi? Walladzina kazzabu. Adapun orang-orang yang mendustakan Allah, kazzabu, mendustakan di ayatina, dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah apa? Banyak sekali tanda kebesaran Allah itu. Tapi disebut Rasul itu tanda kebesaran Allah. Al-Quran sama As-Sunnah tanda kebesaran Allah. Alam semesta ini tanda kebesaran Allah. Diri kita dengan semua rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu tanda kebesaran Allah. Kalau kita mendustakan semuanya itu, mendustakan dalam arti mendustakan, kita mengabaikan semua. Kita tidak menganggap bahwa semuanya itu berasal dari Allah sehingga kita patut untuk menyembah Allah. Ini disebut dengan wa kadzdzabu bi ayatina. Orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kebesaran kami, wastakbaru anha, diikuti dengan menyombongkan atasnya. Apa maksud menyombongkan atasnya? Dia punya rezeki tapi tidak dikembalikan sebagiannya kepada Allah sebagai bentuk ibadah.
dia punya umur tapi tidak digunakan sebagian dari umur ini untuk beribadah kepada Allah. Dia punya banyak sekali harta, bahkan dia menggunakan itu untuk kebalikannya. Ini yang disebut dengan wastakbaru, menyombongkan diri dengan apa yang dimiliki. Oh, saya begini. Nah, dia rasa begitu. Kalau saya begini di dunia, di akhirat juga akan begini saya. Ini yang disebut dengan wastakbaru, dan dia menyombongkan diri anha dengan menggunakan semua fasilitas tanda-tanda kebesaran Allah. Ada harta, ada umur, ada tenaga, ada pikiran, ada banyak hal yang ada pada kita. Tetapi tidak ditundukkan semuanya itu untuk beribadah kepada Allah. Allah menyatakan ulaika ashabun nar. Mereka ini adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka akan abadi di dalamnya. Jadi golongan tadi punya ajal, punya waktu habisnya, sehingga biarkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengurus. Kita tidak perlu memperhatikan orang lain. Oh, yang ini taat kepada Allah, lalu kita berharap begini, tidak usah. Ini tidak taat kepada Allah, lalu kita berharap kok enggak segera meninggal ya, kok enggak mati ya, kok enggak keluar dari kita ya, tidak usah. Itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berfokuslah pada perbaikan diri kita masing-masing. Udahlah, biarin aja. Kenapa? Karena di luar diri kita tidak bisa mengusahakannya. Kita hanya bisa mengusahakannya itu pada diri kita. Di luar diri kita hanya bisa berharap, ya Allah, harapan saya begini. Apakah harapan itu terpenuhi atau tidak? Kembali kepada Dia. Oleh sebab itu berfokuslah pada ketakwaan kita dan islah. Karena hidup ini sebenarnya di situ posisinya. Bagaimana kita senantiasa bertakwa, bagaimana senantiasa kita islah, meningkatkan apa yang sudah kita laksanakan ini. Kalau itu sudah kita laksanakan, sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti nanti kita akan menemui apa yang kita lakukan itu. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggarisbawahi faman adlamu, dan siapakah yang lebih zalim. Kalimatnya digunakan dengan kalimat istifham, kalimat pertanyaan. Faman adlamu, dan siapakah yang lebih zalim mimman iftara 'ala Allah kadiba, dibandingkan dengan orang yang mendustakan Allah. Dia tahu ini hidup di dunia, tapi dia tidak mengakui Allah. Itu mendustakan Allah. Dia diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur, diberi oleh Allah rezeki, tapi tidak menyembah Allah. Itu mendustakan Allah. Kelihatannya orang yang mendustakan Allah itu biasa-biasa saja, tetapi sebenarnya dengan mendustakan Allah, dia bersikap takabur. Bapak bisa lihat, kalau kita punya orang yang di bawah kita, semua kita penuhi, tapi dia nggak mau sama sekali taat kepada kita. Kira-kira gimana? Kita akan mengatakan sombong banget ini. Semua dari saya, tapi saya minta tolong satu aja mau. Tidak ada di dunia ini orang yang lebih zalim daripada orang yang tidak menyembah Allah, yang musyrik kepada Allah. Oleh sebab itu Allah mengatakan, aku mengampuni semua dosa, tapi tidak dengan kemusyrikan. Karena ketika orang sudah musyrik, dia sudah tidak mengakui Allah di dunia, maka dia tidak harus mendapatkan tempat yang baik di akhirat. Allah mengampuni semua dosa, tapi tidak dengan satu dosa,
Satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah kemusyrikan. Maka di sini dikatakan waman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Au kadzdzaba bi ayatih. Atau kalau dia tidak mendustakan Allah, dia mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah. Tadi kita sebut tanda-tanda kebesaran Allah itu apa? Ini kita, ini badan kita itu adalah tanda kebesaran Allah. Rezeki kita itu tanda kebesaran Allah. Lah kalau itu kita ingkari, berarti kita mengingkari Allah. Kita hidup di kolong bumi ini, di bawah langit ini adalah tanda kebesaran Allah. Maka dalam ayat yang lain itu dikatakan, barang siapa yang tidak mau menyembah Allah, sebaiknya dia mencari penghidupan di luar kehidupan ini. Kira-kira ada di mana? Tidak bisa kita. Artinya dengan kalimat itu Allah ingin mengatakan tidak layak sesungguhnya kalau ada orang hidup di dunia tapi dia tidak menyembah Allah. Tapi pun demikian itu urusannya Allah. Allah membiarkan dia, memberi kesempatan kepada dia supaya dia bisa mengerti siapa Tuhannya, supaya dia bisa beribadah kepada siapa harusnya ibadah itu disampaikan. Ulaika yanaluhu nasibuhu minal kitab. Mereka ini, orang-orang ini adalah orang-orang yang akan memperoleh bagian dari kitab. Kitab apa ini? Kitab tulisan amal. Masing-masing kita, termasuk orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka akan tertulis apa yang mereka lakukan dan tidak ada manipulasi dalam penulisan itu sedikit pun. Maka di sini dikatakan ulaika yanaluhu nasibuhu minal kitab. Hatta idza ja'atuhum rusuluna, sampai hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan kami untuk memanfaatkan waktu yang telah mereka miliki itu, qalu yatawaffawnahu. Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahu, hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan kami untuk memanfaatkan waktu hidup yang mereka miliki, yatawaffawnahu, sampai mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai nanti semua orang diwafatkan, termasuk utusannya Allah diwafatkan, termasuk orang yang musyrik itu diwafatkan. Lalu mereka memasuki kehidupan di akhirat. Qalu, mereka akan ditanya, aina ma kuntum tad'una min dunillah. Wahai orang-orang yang tidak menyembah Allah, di mana sembahan kalian yang dulu kalian lakukan di dunia? Sekarang ditanya oleh Allah di akhiratnya, mana sembahanmu itu mana? Ada yang menyembah berhalanya tidak ada. Ada yang menyembah mataharinya sudah tidak ada pada saat itu. Ada yang menyembah macam-macam. Aina tad'una min dunillah, mana sembahan-sembahannya kalian lakukan dulu di dunia? Habis semua mereka, nggak ada, karena mereka itu adalah makhluknya Allah. Jawab mereka apa? Qalu dallu anna, semuanya telah lenyap dari kami. Karena pada saat itu yang menjadi penguasa sepenuhnya adalah Allah. Limanil mulkul yaum lillahi wahidil qahhar. Di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, Allah masih membagi kekuasaannya. Kita dikasih kekuasaan di rumah tangga kita mungkin dikasih kekuasaan di orang-orang di sekitar kita mungkin menjadi pejabat, kita diberi kekuasaan. Kita bisa melakukan apa yang kita mau. Tapi nanti kalau sudah ada dalam kehidupan di akhirat, kita nggak mampu lagi untuk melaksanakan apa yang kita mau. Karena pada waktu itu kehendak seluruhnya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka pada ayat ini orang-orang itu mengatakan qalu dhallu anna, mereka telah lenyap dari kami. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka baru menyadari pada saat itu bahwa posisi mereka adalah posisi orang yang ingkar kepada Allah. Kenapa ada ingkar ini? Karena 2 minggu yang lalu kita sudah membahas orang yang mengikuti agama selain agamanya Allah, mereka juga menganggap mereka itu benar-benar petunjuk. Mereka menganggap mereka juga benar. Mereka menganggap bahwa yang beragama Islam ini justru sesat. Maka kita tidak perlu memperselisihkan keagamaan itu di dunia. Kenapa? Karena Allah nanti yang akan menghukumi di akhirat. Jadi di dunia ini bisa banyak agama. Kita tidak perlu menganggap yang paling benar. Kita juga tidak perlu menganggap orang lain di situ sesat. Sudah. Kita lihat nanti yang menghukumi tentang kebenaran itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di akhirat wasyahidu, mereka akan menjadi saksi ala anfusihim, atas diri mereka, annahum kanu kafirin, bahwa selama ini mereka itu salah dalam beragama, mereka ini salah dalam berkeyakinan, karena yang mereka sembah ternyata bukan Allah Subhanahu wa taala. Qala khulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata kepada orang-orang ini, udkhulu fi umamin, masuklah kalian ke dalam kelompok umat-umat kalian. Tadi di awal kita mengatakan likulli ummatin aja, kita akan berkelompok. Nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, lalu berkumpul di alam mahsyar, kita jangan berkelompok. Kelompok yang ngaji tafsir mana, kelompok yang ngaji hadis mana, kelompok yang ahli zikir mana. Kita akan tergabung dengan kelompok kita. Itu otomatis. Maka Allah menyatakan di sini udkhulu fi umamin, masuklah kalian ke dalam umat-umat. Qad khalat min qablikum, mereka itu ada juga umat-umat yang telah lalu yang sama dengan kita. Minal jinni wal ins, baik dari golongan jin maupun golongan manusia. Jadi termasuk kelompoknya jin nanti didatakan semuanya di situ. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'ah. Setiap satu umat masuk, dia akan mengutuk saudaranya, sehingga apabila mereka semua telah masuk, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang yang masuk terdahulu, qala tukhrahu liulahu. Setelah umat-umat ini nanti ketemu, saling ketemu, nanti akan ada dialog di situ. Qala tukhrahu liulahu. Orang-orang yang berada pada kelompok belakangan akan berkata kepada kelompok yang terdahulu. Jadi akan terkumpul semuanya, yang baik umat-umat yang mendapatkan petunjuk akan berkumpul dengan mereka yang mendapatkan petunjuk, yang sesat juga akan kumpul dengan orang-orang yang sesat, baik yang terdahulu sampai umat Nabi Muhammad SAW. Lalu qalat ukhrahum liulahum, umat-umat yang belakangan ini berkata kepada umat terdahulu, Rabbana, wahai Tuhan kami, haulai, mereka ini umat-umat yang terdahulu ini, adalluna, telah membawa kami dalam kesesatan, karena mereka yang kami ikutin. Jadi umat Nabi Muhammad ini nanti menyalahkan umat yang lain, kelompok-kelompok yang mendahului mereka. Fa'atihim adatan dhifam minan nar, maka selayaknya mereka itu, ya Allah, kalau engkau siksa 2 kali lebih berat daripada siksaan kami, karena sebab mereka lah kami ini tersesat.
Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala likulli dhifun walakin la ta'lam. Allah menjawab apa? Masing-masing umat itu akan mendapatkan pelipat gandaan dari amalan-amalan buruk yang mereka lakukan. Jadi Allah tidak begitu saja mau menerima apa yang disampaikan oleh mereka. Allah mengatakan kamu juga termasuk nanti yang akan kami lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang terdahulu dia mengatakan wa qalat ulahum li ukhrahum. Orang-orang yang terdahulu berkata kepada kelompok belakangan yang mengikuti mereka, fama kana lakum alaina min fadl. Ya Allah, ini umat-umat yang tinggal ngikut ini nggak punya kemuliaan apapun, nggak punya kelebihan apapun. Coba, ini merupakan gambaran bagi kita semua bahwa orang-orang yang tersesat itu, walaupun mereka dalam kehidupan dunianya itu menjadi sahabat, menjadi kawan, mereka itu nanti saling menyalahkan ketika mereka sudah berada di akhirat. Maka pada ayat ini mereka mengatakan fama kana lakum alaina min fadl. Mereka tidak punya kelebihan apapun, mereka hanya ngikut ya Allah, katanya. Fazuqul adzab bima kuntum tasifun. Allah mengatakan, "Sudah, kamu enggak usah berdebat. Kamu saatnya sekarang merasakan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Fazuqul adzab bima kuntum tasifun." Innal ladzina kazzabu bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kebesaran kami. Wastakbaru anha. Diulang oleh Allah. Dan mereka menyombongkan dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah tadi, karena sebagian dari kenikmatan itu untuk memusuhi orang Islam nanti. Wastakbaru anha. Allah apa? Hukumannya la tufattahu lahum abwabus sama. Mereka tidak akan dibukakan bagi mereka abwabus sama, pintu-pintu langit. Maksudnya apa? Allah tidak akan membukakan rahmat, Allah tidak akan membukakan kasih sayang. Jadi pintu langit itu gambaran tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang musyrik tadi diikuti nanti dengan menyombongkan diri terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka, memusuhi agamanya Allah Subhanahu wa taala. La tufattahu lahum abwabus sama. Mereka sama sekali tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Baunya surga aja mereka tidak akan dapat. Wala yadkhulunal jannah. Mereka juga tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Hatta yarijal jamalu fi samil khiyar. Hingga unta masuk ke lubang jarum. Apa yang artinya? Mungkin nggak unta itu masuk ke lubang jarum? Tidak mungkin. Allah ingin mengatakan itu mereka akan berada di situ selama-lamanya. Kalimat unta masuk ke dalam lubang jarum ini adalah gambaran bahwa unta itu kalimat yang sudah dipahami oleh semua orang. Orang sudah tahu apa yang disebut dengan unta. Seberapa besar itu unta? Lalu seberapa besar lubang jarum? Sehingga mustahil kalau orang sudah musyrik kepada Allah, lalu kemudian mendustakan Allah, menyombongkan dirinya itu dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka mereka akan berada di neraka selama-lamanya. Wa kadzalika najzil mujrimin. Dan demikianlah kami akan membalas orang-orang yang berdosa. Lahum min jahannam mihad. Mereka itu
min jahannam, bagi mereka hamparan, min jahannam mihad, bagi mereka hamparan, yakni mereka di neraka jahanam itu sebenarnya mengharapkan hamparan. Hamparan itu apa? Kalau kita tidur itu kan di bawah kita ada alas, itu disebut dengan hamparan. Tidur itu yang enak kalau alas bawahnya enak, lalu di atasnya juga enak. Ada penutupnya. Wamin fauqihim ghawash, di atasnya itu ada selimut. Selimut itu artinya si penutup di atas. Kalau di atasnya itu tidak ada selimutnya, nggak enak. Tidak ada atapnya, nggak enak. Ini panas-panas jam 12, ibu keluar dari rumah, bawahnya enak. Ya. Kita bawa kasur yang empuk, tapi atasnya langsung kena sinar matahari, enak nggak? Nggak enak. Tapi itu kalau ditutup, enak, karena anginnya itu semilir. Sebaliknya, kalau bawahnya ini nggak enak, orang tidur di bawahnya, tapi alasnya ini tidak enak. Atasnya enak, kira-kira nyaman atau tidak? Tidak nyaman. Maka di neraka jahanam itu orang-orang ini nanti mengharapkan, kalau sebenarnya kalau bagusnya ini di bawahnya ada hamparannya, di atasnya ada penutupnya. Tapi ternyata neraka jahanam itu tidak ada. Lahum min jahannam mihad wa min fawqihim ghawash. Neraka jahanam itu seperti open. Ibu kalau bikin cake itu open, atas panas, kemudian bawahnya juga panas, sampingnya bahkan juga panas. Jadi orang yang masuk neraka itu tidak ada seperti itu. Bukan seperti kita masak itu kan dari bawah saja panasnya. Neraka tidak seperti itu. Neraka itu gambarannya seperti open. Jadi kalau pengen juga neraka, masuk ke dalam open. Gitu. Allah memberikan gambaran seperti itu, saking beratnya orang itu kalau sudah masuk neraka. Wa kadzalika najzid dzalimin, dan orang-orang yang durhaka itu adalah orang-orang yang zalim. Kezaliman yang paling besar itu adalah musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak akan pernah bisa keluar dari situ. Walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh, Allah memberikan hukum yang berbeda, memberikan balasan yang berbeda. La nukallafu nafsan illa wus'aha, kami tidak akan memikulkan kepada mereka beban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kita ini sebenarnya di dalam beribadah, dalam hidup itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beban yang melampaui dari kekuatan kita. Allah itu sudah mengukur semuanya. Sholat itu tidak membebani kita. Puasa itu aslinya tidak membebani kita. Kita bersedekah dengan semua yang kita miliki, itu adalah sukarela kita. Dalam hidup ini itu lebih banyak kita yang sukarela daripada yang beban. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mereka ini adalah penghuni-penghuni surga yang juga akan kekal di dalamnya. Ini kebalikannya. Yang iman wa aslahat dan terus mengusahakan peningkatan ketakwaannya, dia akan masuk ke dalam surga. Bedanya apa nanti? Kalau yang di neraka tadi pengen di bawahnya ada alas yang enggak panas, atasnya juga pengen enggak panas, tapi ternyata itu tidak mungkin. Kalau yang di surga seperti apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Orang kalau sudah masuk surga itu sifat dengki itu otomatis ada pada manusia. Sifat dengkinya itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
sehingga tidak ada orang yang saling mendengki, nggak ada orang yang nyinyir, nggak ada orang yang ngomong ke orang lain tidak enak karena kedengkian. Nggak ada orang yang banding-bandingin lagi dari situ, karena hati mereka itu kedengkiannya itu sudah dihilangkan oleh Allah SWT. Di dunia ini kita lihat orang aja bisa dengki, ya Allah kenapa dia, nah gitu. Kita melihat orang aja, sehingga kita ngomongnya harus nyindir kepada mereka. Nah gitu. Itu bagian dari kedengkian. Orang ngomong sesuatu, ngomongnya selalu tidak enak, ngomongnya nyindir-nyindir orang lain. Nah itu bagian dari kedengkian. Nanti kalau orang sudah berada di surga, tidak ada kedengkian itu. Jadi masing-masing orang tidak punya rasa dengki terhadap yang lain. Wa nazakna, nazaknya itu diambil sampai ke akar-akarnya. Kalau di dunia ini tidak bisa. Kita secara otomatis itu sudah ada, apalagi nanti syaitan masih mempengaruhi kita. Wa nazakna fi sudurihim min ghillin, dicabut dari sampai ke akar-akarnya itu sifat kedengkian yang biasanya ada pada manusia. Tajri min tahtihimul anhar, di surga itu akan mengalir sungai-sungai. Beda banget dengan yang di neraka. Kalau banyak sungai berarti membuat kita nyantai, membuat kita aman, membuat kita tentram. Tajri min tahtihimul anhar. Wa qalu, dan mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi hadana, yang telah memberikan petunjuk kepada kami, lihada, sehingga dengan petunjuk itu kita dulu mengamalkan perbuatan baik di dunia, lalu kita mendapatkan sekarang ini. Hadana lihada, linahtadiya laula an hadana Allah, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kita ini tidak akan bisa mendapatkan itu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkannya. Jadi semua yang bisa kita lakukan dalam kebaikan-kebaikan itu di dalamnya ada petunjuknya Allah. Kita bisa sholat syuruk aja, kalau nggak ada petunjuknya Allah nggak bisa. Kita bisa sedekah sedikit aja itu, kalau tidak diizinkan oleh Allah, ada petunjuk di situ, kita nggak bisa melakukannya. Maka pengetahuan kita itu belum tentu dia menjadi amalan. Kita ngerti baiknya sedekah, tapi untuk mengamalkannya entar dulu, karena kita masih punya kepentingan-kepentingan yang lain. Terima. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq, sungguh telah datang rusul rabbina bil haqq, utusan-utusan dari Tuhan kami bil haqq, dengan kebenaran yang nyata. Tadi kan ada pertanyaan, setelah kita hidup ini Allah mengatakan ikutin Rasul-Rasul kami. Kalau Rasul tidak ada Al-Quran sama Sunnah, ikutin dia. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Orang-orang yang ada di surga itu akan mengatakan, ya Allah, kita bersyukur kita mengikuti para Rasul, kita bersyukur kita mengikuti Al-Quran, kita bersyukur kita diingatkan terus untuk berupaya dalam kebajikan. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Dan ternyata semua janji-janji yang ada di situ dalam Al-Quran sama As-Sunnah itu benar adanya. Wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha. Wa nudu, diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepada. Kalimat yang dibilang oleh Allah itu yang kalian tempati itu adalah surga yang dijanjikan dalam Al-Quran. Uristumuha, yang diwariskan oleh Allah kepadamu. Kenapa kalimatnya diwariskan? Karena dulu surga ini sudah pernah ditempati oleh bapakmu yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, dan juga pasangannya Hawa.
Maka kalimat yang digunakan adalah uristumuha. Di awal daripada penciptaan Nabi Adam, kita selalu diingatkan, ikutin Allah, ikutin perintahnya, jangan ikutin setan. Karena setan ini telah berhasil menjerumuskan Nabi Adam, sehingga Adam harus keluar dari surga. Maka ketika nanti di antara Bani Adam ini berhasil kembali ke surga, surga itu sebenarnya sesuatu yang diwariskan oleh Allah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang hanya beriman dan beramal soleh. Maka kalimatnya uristumuha bima kuntum ta'malun. Syaratnya adalah itu kamu sudah capek-capek di dunia. Bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah kalian lakukan di dunia, dengan apa yang telah kita tingkatkan tadi, wa aslaha. Jadi dengan demikian bahwa orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Rahmat itu didasarkan oleh iman dan juga amalan kita. Maka kalau orang hanya beriman, tidak ada amalannya, nah, rahmatnya Allah nanti sedikit belakangan dia. Tapi kalau orang punya iman dan juga punya amal, maka Allah disini mengatakan bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah kalian lakukan. Jadi masing-masing kita ini masing-masing akan punya tempat sendiri-sendiri insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan yang kita lakukan. Yang kita lakukan banyak akan meningkatkan kualitas kita di surga, tapi yang kita lakukan sedikit akan menjadikan kita di surga itu pada posisi yang standar saja. Kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian pada ayat yang terakhir yang berkaitan dengan ya Bani Adam, ini Allah sudah berbicara tentang bukan hanya wasiat kehidupan, tapi sebab akibat. Kalau kita ngikutin semua yang diperintahkan oleh Allah, akibatnya akan baik. Tapi kalau kita tidak mengikuti penyembahan kepada Allah, wastakbar, lalu kita menyombongkan diri dengan semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita juga akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke neraka. Maka ujung-ujungnya pilihannya kepada kita. Senyampang kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus meningkatkan apa yang sudah kita laksanakan. Kita tidak tahu kapan datangnya ajal kita masing-masing. Yang mengetahui itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kata lain kecuali kita harus islah. Kita sudah beriman, kita sudah beramal soleh. Sekarang bagaimana itu diistiqomahkan, itu bisa kita tingkatkan bersama-sama sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kehidupan kita, menjadikan kita semua ini terus dalam keadaan kualitas yang terbaik dalam hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'im, hamdan syakirin, hamdan yuyafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika kalimati sultan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina Rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, jika ada kekurangannya semua dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.